Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Dengan saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penjelasan dari Emotional Intelligence untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen bimbing Dr. Nur Hasanah Hasbiani, MSI. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa subtema. Yang pertama, definisi dari emotional intelligence itu sendiri. Kemudian yang kedua, indikator kecerdasan emosional. Yang ketiga, peran kecerdasan emosional dalam dunia kerja. Yang keempat, tanda rendahnya kecerdasan emosional di dunia kerja. Dan yang terakhir, cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Kalau kita lihat materi yang akan saya sampaikan ini banyak erat kaitannya dengan karyawan yang mungkin ini akan ada relasinya dengan, khususnya dengan saya sendiri ya, yang sebagai seorang karyawan. Oke, kita masuk ke bab pertama, yaitu definisi dari emotional intelligence. Saya mulai dari sebuah fakta yang sebenarnya jarang kita sadari. Jadi untuk emotional intelligence itu sendiri ada sebuah fakta yang sebenarnya sangat mengejutkan, di mana tanpa kita sadari bahwa kecerdasan emosional itu menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Jadi apa artinya? Jadi dari kesimpulan ini sangat besar pengaruhnya emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebuah fakta yang sebenarnya jarang kita sadari. Oke, kita masuk ke definisi emotional intelligence. Kalau dari definisi emotional intelligence itu sendiri, secara singkatnya, emotional intelligence itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik itu muncul oleh diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dapat kita kesimpulkan dari definisi ini bahwa sebenarnya emotional intelligence itu adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk bagaimana bersikap terhadap kondisi yang muncul, baik itu kondisi yang muncul dari diri sendiri maupun oleh orang lain. Jadi bagaimana dia bersikap itu merupakan sebuah emotional intelligence. Itu bab yang pertama terkait dengan definisi emotional intelligence. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu dengan indikator kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, bahwa ada 5 indikator kecerdasan emosional. Yang pertama, yaitu self awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Jadi indikator pertama sebuah kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman adalah sebuah kemampuan untuk mengenali emosinya diri sendiri. Tentu ini jadi bagaimana ia mengenali kemampuannya. Jadi ketika ada sebuah kondisi, misalnya taruhlah untuk contoh gampangnya, ada gelas jatuh oleh asisten rumah tangga, dia bisa mengenali bagaimana respon dia terhadap kondisi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu self regulation atau pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadinya. Menurut Goleman ini salah satu indikator cerdas tidaknya seseorang terkait dengan emosional yang ia miliki, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini motivasi diri, Pak. Jadi kemampuan untuk motivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu itu juga menjadi indikator penting ya dalam sebuah kecerdasan emosional.
bagaimana kemampuan dia ketika down untuk memotivasi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dan dengan perspektif yang beragam. Bagaimana cara ia bersikap dalam memandang sebuah perbedaan, dalam memandang keberagaman, itu nantinya menjadi sebuah indikator dari sebuah kecerdasan emosional. Dan yang terakhir itu social skill atau keterampilan sosial, kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif terhadap orang lain. Jadi ini sebuah indikator penting yang menjadi kesimpulan 5 indikator kecerdasan emosional menurut Goleman. Jadi perlu teman-teman ketahui semua bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi ada yang cukup baik, sementara ada yang menghadapi kesulitan untuk emosional dengan sangat susah atau seimbang. Bahkan sebuah penelitian mengumpulkan bahwa jika dibandingkan dengan kemampuan akademik, emosional intelligence yang tinggi ini akan lebih berdampak pada ketahanan kesehatan fisik dan mental seorang, yang tentunya dapat mempengaruhi dalam kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan, dalam sebuah rumah tangga untuk yang sudah berkeluarga, baik di lingkungan sekitarnya, itu sangat berpengaruh ya. Oke, selanjutnya kita di bagian ketiga, yaitu dengan peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kenapa saya memilih materi yang ada beberapa poin yang terkait dengan pekerjaan, karena ini yang sering kita ketahui, sering kita temui bersama. Bahkan mungkin sebagian mahasiswa dari Universitas Cyber Asia itu sendiri adalah seorang karyawan. Jadi ini penting untuk kita sharing ke teman-teman semuanya. Jadi emotional intelligence itu sangat penting dimiliki pada setiap karyawan. Kenapa? Karena agar visi misi perusahaan itu dapat tercapai dengan baik, ya. Jadi ini akan selaras dengan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Kenapa itu dibutuhkan? Yang pertama, ini tentunya akan membentuk tim yang kolaboratif. Ini tentu akan menunjang produktivitas di dalam sebuah tempat kerja, karena ini dalam kolaborasi itu sangat nyaman gitu, baik dalam pengambil keputusan, penyelesaian tugas, koordinasi antara satu tim dengan yang lain itu sangat efisien. Kemudian yang kedua, karyawan yang inovatif. Seseorang karyawan yang memiliki emotional intelligence yang baik, dia akan cenderung inovatif. Jadi dinamika pekerjaan yang berubah-ubah dengan cepat, menuntut sebuah perubahan, dan siapa saja yang mampu beradaptasi. Jadi ini benar-benar menuntut karyawan untuk cerdas secara emosional. Jadi memungkinkan dia untuk fleksibel dengan perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak rentan terkena stres, karena dia nyaman. Jadi karena dengan keadaan yang seperti apapun, dia akan bisa memposisikan memposisikan diri sendiri. Jadi itu perannya cukup banyak sekali ya. Nanti juga komunikasi dan interaksi semakin efektif, pengambilan keputusan yang lebih baik itu jelas ya. Dalam jika seseorang memiliki emotional intelligence yang cukup baik, tentunya banyak sisi-sisi positif yang akan berdampak langsung, baik itu untuk pribadi dia sendiri maupun untuk perusahaan. Kemudian, tanda rendahnya kecerdasan emosional di dunia kerja. Jadi ketahui beberapa sikap di bawah ini menunjukkan tingkat rendahnya emotional intelligence seorang karyawan. Yang pertama, dia tidak mampu mengendalikan emosinya saat berinteraksi dengan rekan kerja. Ya, ini sebuah contoh yang menunjukkan tanda rendahnya kecerdasan emosional. Contoh, seorang karyawan yang marah pada pelanggan dan mengeluarkan kata-kata kasar saat pelanggan itu merasa tidak puas. Ini tentunya akan berdampak langsung terhadap kredibilitas perusahaan itu sendiri. Padahal suara pelanggan adalah suara yang harus kita tanggapi dengan positif.
Sedangkan ketika karyawan tidak memiliki tingkat kecerdasan yang bagus, ini akan tidak mampu mengendalikan emosinya, malah cenderung emosi yang ia tonjolkan ini merugikan perusahaan dan dirinya sendiri. Yang kedua, mudah marah dan frustasi saat mendapat masalah di tempat kerja. Ya, karena dia tidak mampu bersikap, jadi dia kadang terlalu memikirkan masalah yang muncul tanpa memikirkan how to improve. Jadi bagaimana dia memperbaikinya, dia malah cenderung merenungi apa yang sedang ia dapat gitu. Itu ini juga tanda rendahnya emosi. Yang ketiga, enggan menerima kritik dan masukan dari rekan kerja atau atasan. Ya, karena dia tidak mampu menerima masukan. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang lain, karena ia selalu menganggap dirinya itu yang benar. Jadi ini merupakan tanda-tanda rendahnya kecerdasan emosional ya. Selanjutnya, cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Ini ada banyak cara sebenarnya, tapi saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, memunculkan rasa ingin tahu yang besar. Jadi dengan memunculkan rasa ingin tahu yang besar, ini akan terus mengasah kecerdasan emosional. Bisa dilakukan dengan cara sederhana, ya, dengan rasa penasaran, ingin tahu mengapa. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana nanti akan menimbulkan pola pikir yang penasaran gitu. Jadi akan terus mencari sesuatu yang kenapa sih, apa sih gitu. Jadi akan inovatif terus. Terus yang kedua, belajar menempatkan diri. Ini juga sesuatu yang kalau tingkat kecerdasan seseorang itu rendah, ini akan sulit untuk belajar menempatkan diri, bagaimana ia ngobrol dengan misalnya dengan atasan, dengan teman-teman yang sebaya, atau dengan yang orang tua. Itu tidak mampu menempatkan posisinya. Kemudian dengan bagaimana ia bersikap dengan tetangga, bagaimana ia bersikap dengan misalnya tokoh-tokoh di lingkungan, itu akan sulit. Beda dengan seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, ia akan belajar menempatkan diri, dan sehingga emosional, ketika ia belajar menempatkan diri, dia akan secara otomatis kecerdasan emosionalnya juga akan terus meningkat. Kemudian yang terakhir, belajar bersyukur. Ya, jika pada poin pertama Anda melatih rasa penasaran, pada poin ini kita belajar untuk bersyukur. Orang cerdas secara emosional itu akan berusaha keras untuk menemukan sesuatu yang dapat mereka syukuri. Belajar mengungkapkan terima kasih ini pada sesuatu yang Anda tahu akan disetujui oleh pihak lain, daripada sesuatu yang mungkin memicu reaksi emosional yang tidak diinginkan. Jadi ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi kesimpulannya, yang pertama, emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki emotional intelligence yang berbeda-beda. Yang ketiga, beberapa tanda terkait rendahan emotional intelligence dapat diidentifikasi dengan beberapa indikator ya, tadi di poin sebelumnya. Kemudian yang keempat, banyak cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak bisa memperbaiki apa yang kita miliki. Jadi poin 4 ini sangat baik menurut saya. Jadi itu kesimpulan dari apa yang saya sharing hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan perbendaharaan ilmu bagi teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.